Kalian tahu nggak kalau dulu suara asli dinosaurus ternyata kayak gini? Dengerin deh. Ngeri kan? Dan faktanya, suara T-Rex di film Jurassic Park itu tidak sesuai aslinya. Itu hanya suara buatan, agar dinosaurus di film itu terkesan ngeri banget dan kuat gitu. Emang kuat sih. Jadi hari ini kita cari tahu yuk, suara asli dinosaurus itu kayak gimana sih? Let's go! Yang mau skip bisa ke menit yang sudah kutulis ini ya. Aku mau bacain pesan cinta dari teman-teman dulu. Thank you. Sebelumnya makasih buat Kak Rex. Min, kok akhir-akhir ini cewekku sifatnya agak berubah ya? Kayak agak butuh aku lagi gitu loh. Tapi kalau diajak break dianya nggak mau. Masalahnya aku nggak tahu keadaan hubungan kalian tuh kayak gimana. Iya, jadi ya gimana ya? Kak Revan, iya jelas dong. Tapi kamu lebih ganteng Revan. Soalnya udah donate Kak Ijam buat Kak Idam. Semangat selalu ya. Semoga segera sembuh dari sakitnya ya. Dan buat teman-teman yang lain sehat selalu ya. Kak suami Kafka, pasti anime nih. Tuh kan, aduh. Dan Kak Hafiz, Last of Us itu mah game doang Kak. Fix atas dukungannya lewat Saweria. Oh iya, buat kalian yang mau menemukan dukungan juga bisa lewat Saweria di akun ini ya. Thank you. Jika kita nonton film Jurassic Park atau tontonan dinosaurus lainnya, kita akan selalu disuguhkan suara-suara dinosaurus yang cenderung meraung gitu kan, yang seakan-akan menunjukkan jika mereka adalah hewan yang kuat. Ya memang sih, jika dibandingkan dengan hewan-hewan sekarang ya jauh banget kekuatannya. Namun muncul satu pertanyaan di benakku, dan aku yakin teman-teman juga menanyakan hal yang sama, yaitu apa benar suara dinosaurus itu kayak gini? Jangan-jangan suara mereka kayak gini lagi. Nah, aku nemu satu artikel nih dari bbc.com yang menjelaskan tentang dugaan bagaimana suara dinosaurus yang sebenarnya. Masih dugaan ya, karena memang sampai sekarang masih belum ada jawaban pasti tentang pertanyaan ini. Ya, sesimpel gini aja. Dinosaurus sudah punah dari muka bumi lebih dari 10 juta tahun yang lalu. Dan organ penghasil suara adalah organ basah, nggak kering kayak tulang. Jadi ya, organ-organ basah ini tidak akan selamat dari proses pemfosilan dan hanya menyisakan tulang mereka saja. Dan bahkan untuk sekedar menerka saja sepertinya sulit karena beberapa dinosaurus memiliki ukuran tubuh yang besar melampaui hewan yang ada sekarang. Contohnya Supersaurus yang diperkirakan memiliki panjang leher 15 meter. Bayangin, leher doang 15 meter. 15. Ukuran leher yang beragam ini tentu saja menimbulkan perbedaan pada suara yang dihasilkan setiap dinosaurus. Selain itu, struktur tulang tengkorak juga mempengaruhi output suara yang dihasilkan. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi suara mereka, yang menjadikan pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Namun sebuah penelitian pada tahun 1995 mungkin punya jawabannya. Saat itu ahli paleontologi dari Museum Natural History and Science New Mexico menemukan tengkorak Parasaurolophus. Mereka kemudian menggunakan pemindai CT untuk menganalisa saluran di tengkorak dino itu. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat ke dalam secara detail dan bisa memproyeksikan bagaimana dino ini menghembuskan udara. Mereka kemudian mendapatkan satu jawaban, jika Parasaurolophus dengan kondisi tengkoraknya yang seperti itu akan menghasilkan suara seperti raungan dan gemuruh. Contoh hewan sekarang yang memiliki suara serupa dengan Parasaurolophus adalah burung kasuari bergelambir ganda yang bisa ditemukan di Papua dan Australia. Kasuari jenis ini akan memancarkan serangkaian suara geraman yang dalam, dan jika didengarkan di dalam hutan maka akan menimbulkan efek yang bergema. Penelitian ini akhirnya membuka lembaran baru, karena sekarang ilmu pengetahuan tahu jika tidak selalu mereka para dinosaurus mengeluarkan suara lewat pita suara atau organ laring seperti mamalia modern. Tapi bisa seperti Parasaurolophus tadi, mereka bisa menghasilkan suara dari sirkulasi udara yang ada di kepala mereka. Namun masih belum selesai. Penelitian dari tahun 2000 mungkin punya jawaban lain. Penelitian ini dipimpin oleh seorang ahli bernama Julia Clark. Dia dan timnya meneliti sebuah kerangka burung purba yang ditemukan di Pulau Vega, Argentina. Fosil itu sendiri terperangkap di dalam batu. Karena nggak mau merusak fosil itu, tim Clark menggunakan teknologi scan CT yang super canggih, membuat mereka bisa mendapatkan gambar detail dari fosil itu tanpa memecahkannya. Setelah itu ya, mereka membangun ulang potongan-potongan gambar itu sehingga menjadi satu fosil yang utuh. Saat meneliti fosil ini, mereka menemukan satu
satu hal yang menarik, yaitu mereka menemukan sebuah organ bernama cincin mineral shearings, sebuah organ penghasil suara yang juga ada di burung modern. Bedanya ini purba. Saat itu yang mereka teliti adalah fosil dari dino yang mirip banget sama angsa, bernama Vegavis iai, yang hidup di era Cretaceous akhir, yaitu 66-68 juta tahun yang lalu. Namun karena memiliki organ penghasil suara yang sama dengan burung modern, dalam kasus ini suara dari angsa purba tadi ya sama dengan suara angsa di zaman sekarang. Kalaupun beda ya gak bakal beda jauh sih harusnya. Tapi pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Terus T-Rex gimana bang? Sejauh ini ada satu jenis dino non-unggas yang berhasil ditemukan kotak suaranya, yaitu fosil dari Pinacosaurus grangeri. Seekor dino dengan kulit setebal baja yang hidup sekitar 80 juta tahun yang lalu. Organ penghasil suara mereka yaitu laring berhasil ditemukan di Mongolia pada 2005 lalu. Dan setelah diteliti ternyata cara kerja laring mereka sama dengan organ syrinx burung modern. Dan dari sumber yang kudapat, hewan modern yang paling mirip suaranya dengan dino ini adalah burung beo yang menggunakan laringnya untuk memodifikasi suaranya sendiri. Karena tidak adanya bukti pasti terkait organ suara dari T-Rex dan sejenisnya, hampir bisa dipastikan jika suara mereka tidak mengaum dan mungkin cara mereka bersuara mirip dengan burung unta. Mamalia seperti buaya juga memiliki mekanisme vokal yang unik, yaitu mereka menggunakan vokalisasi mulut tertutup yang akhirnya menghasilkan suara gemuruh dalam yang bisa menggetarkan air di sekitar tubuh mereka. Karena hal inilah banyak ahli yang percaya jika dinosaurus non-unggas menghasilkan suara dengan mulut tertutup dengan mengembangkan organ lunak di tenggorokan mereka. Pernyataan ini bukan datang dari dugaan, namun dari penelitian anatomi dinosaurus melalui fosil yang memungkinkan peneliti mengetahui cara telinga dinosaurus bekerja. Dino ternyata memiliki tulang tunggal di telinga tengah mereka. Struktur kunci ini akan menerjemahkan getaran di udara yang kemudian menjadi gelombang suara dan baru diproses oleh otak. Tanpa tulang ini dinosaurus mungkin hanya bisa mendengar suara dengan frekuensi sempit atau rendah. Jadi jika kalian masih tanya, terus gimana bang suara dino ini? Suara yang paling dekat dengan mereka yaitu tadi, suara buaya dan burung unta. Ini pun masih dugaan. Jadi nggak ngeraung kayak di film Jurassic Park. Itu sudah pasti tidak benar. Suka dengan topik kayak gini? Semoga terhibur dan untuk waktunya. Terima kasih ya.